Ya, teman-teman semua, akhirnya kita bisa memulai acara ini setelah tadi sekitar setengah jam kita terkendala masalah teknis ya. Suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas. Oke. Sebentar, maaf. Ya, teman-teman di Facebook, salam berjumpa lagi hari ini di Sabtu sore yang cerah. Cenderung panas ya kota Jakarta akhir-akhir ini. Bertemu lagi dalam acara Ngobras, ngobrol santai bareng buruh. Seperti biasa, ini adalah acara mingguan Perempuan Mahardika untuk mendengarkan cerita-cerita buruh perempuan. Jadi kita sudah pernah mengangkat persoalan PHK pada masa pandemi. Jadi karena ini situasinya kita hidup dalam masa pandemi, kita akan melihat semua dalam situasi pandemi gitu ya. Udah pernah PHK, terus kemudian THR yang dicicil. Asik sekali mendengarkan cerita teman-teman, pengalaman yang sangat personal gitu ya, yang akan memperkaya kita dan akan membantu kita tentu saja untuk terus melakukan advokasi terhadap untuk lebih memberikan perlindungan pada buruh perempuan. Nah, kali ini tema yang cukup menarik, walaupun topik ini sebetulnya topik yang sangat sudah lama sekali ada di buruh garmen sepengetahuan saya, yaitu tentang jerat hutang, jerat retainer di masa pandemi gitu ya. Karena ini tentu kalau bicara retainer itu bagi buruh garmen itu sudah biasa banget, ya nggak Mbak Murti atau Cipit? Iya. Ya, jadi dalam 1 jam ke depan kita akan mendengarkan cerita teman-teman semuanya. Di sini sudah ada Mbak Murti, dia adalah buruh di PT Kaho Indah. Terus sudah ada Cenok Cipit, dia adalah pengurus koperasi Sejahtera FBLP, Federasi Buruh Lintas Pabrik. Terus kemudian ada Mbak Yuli. Mbak Yuli ini bekerja di PT Tainan. Kita juga terima kasih teman-teman semua ya sudah hadir memenuhi undangan Ngobras. Aku akan mulai dulu nih dari Mbak Murti nih. Mbak Murti, gimana update dong situasi pabrik hari ini tuh, update dong gimana Mbak? Hari ini sih udah berjalan lancar sih Kaho, cuman ada 2 lane yang udah dibubarin. Oh gitu, dibubarin ya, Mbak Murti? Dari habis Lebaran. Pertama kan lane berapa ya? Lane 4. Terus kedua kemarin lane 8. Udah 2 lane yang dibubarin. Oke, 1 lane itu isinya berapa Mbak Murti? Hampir 60 orang lebih sih. 1 lane itu kan lane-nya panjang. Karena kita kan order juga lagi berkurang kan. Selain lane yang dibubarin, apalagi Mbak hal-hal baru di PT Kaho Indah Mbak? Ya nggak ada, cuman lagi nggak ada lemburan aja, jadi anak-anak juga lagi mikirin kayak gitu. Kalau nggak ada lemburan gimana Mbak? Berasa. Kalau ada lemburan kan lumayan. Oh gitu. Tapi ya sekarang udah mendingan sih, ada lemburan jam 5. Tapi ya pilihan, nggak semua lane. Oh gitu, biasanya ditawarin lembur berapa jam Mbak Murti sekarang ini? Biasanya kan kalau ada jam 5, kalau nggak jam 6. 1 jam ya? Kan sekarang ya, kalau jam 5 1 jam, kalau jam 6 kan ya 1 jam lebih. Nah, kalau KBN sendiri gimana Mbak Murti, situasi KBN? Kalau KBN sih ya aku dengar-dengar kan PT lain aja, yang aku dengar sih ya PT Harapan aja kan udah mulai mau tutup kan, dia pindah ke Majalengka. Ya terus kan karyawannya juga udah katanya kan lebih baik mengajukan 3 bulan gaji kan. Maksudnya apa tuh Mbak mengajukan 3 bulan gaji? Nggak tahu sih, aku nggak dengar tetanggaku aja sih cerita kan, dia dapat cuma 3 bulan gaji doang. Jadi kayak bukan PHK-an, tapi jadi kayak mengundurkan diri gitu. Oke. Terus Cipit nih pengelola koperasi nih, pengurus koperasi. Aku gimana nih Pit? Kamu bisa cerita nggak sih Pit bagaimana situasi koperasi di masa pandemi nih? Oke. Di koperasi sendiri sih ya di masa pandemi ini juga banyak banget dampaknya di koperasi ya.
Namanya koperasi EBLP juga itu kan koperasi simpan pinjam. Itu ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela, ada simpanan pokok gitu kan. Dan itu juga di koperasi kita kan ada apa? Tiap bulannya juga ada apa namanya pertemuan. Terus berbanyak kegiatan dari kepengurusan, dari anggota koperasi. Anggota koperasi itu juga kalau di koperasi sendiri dinamakan pemilik koperasi gitu. Jadi anggota ya kita semua itu pemilik koperasi gitu. Jadi situasi koperasi sejahtera di masa pandemi ini banyak banget kendalanya gitu. Apalagi di simpanan. Banyak banget tuh, bisa disebutkan beberapa nggak, Pit? Apa tuh Beberapanya bisa. Kendalanya itu salah satunya itu kan setiap bulannya kan kita ada simpanan, ada angsuran ya jika mereka mengajukan pinjaman. Jadi semenjak pandemi ini kan kebanyakan anggota apa pemilik koperasi EBLP ini kan buruh dari ibu rumah tangga gitu kan. Apalagi di cerita Mbak Murti tadi kan bahwa kebanyakan juga banyak yang diliburkan gitu, bahkan banyak yang di PHK, banyak yang PT tutup gitu kan. Jadi itu karena emang anggota koperasi kebanyakan itu adalah buruh garmen di kawasan Brigade Nusantara Cakung, dan dia juga ada yang diliburkan. Jadi berdampaknya itu kadang mereka itu tertunda simpanannya gitu. Nah, karena koperasi sejahtera EBLP ini kan uang diputar untuk semua anggota, untuk kepentingan anggota gitu. Untuk dari simpanan itu kita putar di pinjaman. Jadi karena simpanan itu terhambat dan angsurannya itu terhambat, jadinya ya apa pemutaran uangnya itu nggak balance gitu loh, Fi. Gitu. Tapi juga memang ada kebijakan-kebijakan dari Koperasi Sejahtera EBLP untuk mengatasi ini semua gitu kan. Saya boleh ceritakan kawan Amos, salah satu anggota di Koperasi Sejahtera EBLP ini juga karena biasanya kalau dia angsuran itu lancar setiap tanggal 5 gitu. Tapi karena masa pandemi ini juga mereka juga mungkin banyak kebutuhan yang suaminya kebanyakan nge-Grab. Kemarin kan hampir berapa bulan Grab nggak bisa jalan. Dan mau nggak mau mereka itu adalah tulang punggung keluarga gitu. Jadinya mereka hanya bisa kadang hanya bisa membayar simpanan wajibnya saja, sukarelanya tidak membayar. Terus ada juga yang mereka di Koperasi Sejahtera EBLP ini juga ada pinjaman kan, dan itu bisa diangsur per bulannya gitu. Kadang mereka juga kadang tanggal dari Amos sendiri kan gajinya tanggal 2 kali, tanggal 5 sama tanggal 20. Jadi mereka mensiasatinya, kita juga boleh mereka melakukan itu. Jadi tanggal 5-nya dia simpanan, tanggal 20-nya dia bisa angsuran gitu, Vi. Oke. Terus kalau di masa pandemi ini anggota bertambah atau gimana? Cipitku dengar-dengar katanya banyak orang yang tiba-tiba ingin jadi anggota koperasi gitu. Ada yang keluar dan ada juga yang menjadi anggota. Kemarin sih ada laporan dari kelompok konveksinya Mami Iniatun, dia ex Hansai. Alhamdulillah kemarin ada yang mendaftar menjadi pemilik Koperasi Sejahtera EBLP gitu, Vi. Oke. Dalam masa pandemi anggota bertambah berapa, Pit? Mungkin bisa sampai 10 orang, mungkin bisa 15 orang kayaknya. Per apa? Per bulan, per 2 bulan, per bulan atau per minggu? Biasanya per bulan. Nggak nentu juga sih. Kadang bisa 3 bulan sekali, bisa 3 bulan, bisa kadang sebulan cuma dua orang gitu. Oke. Kalau dibandingkan lebih sebelumnya, banyak ketertarikan orang pada koperasi sebelum pandemi atau pada masa pandemi, Pit? Kayaknya sama saja sih, Vi. Tapi kebanyakannya sih memang sesudah pandemi memang. Saat pandemi? Saat pandemi. Kebanyakan malah saat pandemi. Oke. Halo Mbak Yuli. Ya. Apa kabarnya Mbak? Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Sehat, syukur.
Mbak, cerita-cerita dong Alhamdulillah gimana baik. situasi. Halo, Ya, cerita-cerita dong gimana situasi Tainan sekarang ini. Mbak Yuli masih kerja di Tainan? masih. Oke, cerita dong Mbak, gimana situasi pabrik hari ini Mbak? Sekarang ini Masih. gimana nih setelah libur Lebaran? Ya, Tainan situasi seperti sekarang. apa? Hah? Ya, situasi sekarang kan lagi kayak gini, jadinya ya ada yang diliburin, ada yang masuk, kayak gitu. Kalau setelah Lebaran ini Mbak Yuli PT Tainan ada meliburkan buruhnya nggak? Ya, saya sendiri nih lagi diliburin, belum dipanggil lagi gitu, belum disuruh masuk lagi gitu. Oh gitu. Kapan Mbak Yuli diliburkan sama perusahaan? Akhir Maret kemarin. Sampai sekarang belum masuk lagi? Belum ada panggilan lagi. Belum ada panggilan. Sebelumnya status Mbak Yuli apa Mbak? Status di Tainan? Kontrak. Karyawan Ya? kontrak. Kontrak. Kontrak ya. Iya. Masih ada kontraknya nggak sih dengan Tainan? Masih. Masih ya. Halo Mbak. Mbak Yuli. Oke, Mbak Yuli nggak lagi bermasalah. Mbak Murti. Mbak, ini suaranya dicoba dihidupkan lagi, Mbak. Mbak Murti, bisa nggak di tanda mute-nya dihilangkan? Halo Mbak Murti. Oke, sambil Mbak Murti ke... Udah belum, Mbak? Halo Mbak Murti, ya. Iya. Iya, udah dengar. Ya. Oke Mbak Murti, ini kan tema kita tentang jeratan retainer ya. Iya. Nah, cerita dong Mbak, itu kan kalau di garment tuh saya udah sering dengar ya cerita teman-teman sebelum pandemi itu hutang retainer itu banyak ya teman-teman yang terjerat bahkan nggak bisa lepas gitu dari retainer. Mbak Murti bisa cerita nggak sih bagaimana pengalaman Mbak Murti? Pengalaman saya sih kan waktu itu ya pengennya juga nggak kerja ya Mbak. Kan namanya ada kebutuhan, cari pinjaman yang cepet, yang gampang, hitungan pikir saya ya kan. Jadi ya mau nggak mau ya ke mereka, karena mereka kan enak lah gitu, cepet ngasih pinjemnya. Kalau hitungannya kayak sama temen, apa kan kalau kita curhat apa kadang malah ya ada juga sih yang bantu kalau temen ada ini cuman kan kadang tahu sendiri kan malah ada yang malah cemoohin, apa kadang malah ngomongin, kadang ya ada juga yang masih bisa bantu, cuman kan kadang mereka juga punya kebutuhan gitu loh, jadi mau nggak mau kan apa udahlah mau nggak mau pinjam aja lah kan biarin lah ntar juga kebayar pikir kita kan gitu taunya. Mbak, mulai kapan Mbak Murti bersentuhan dengan retainer Mbak? Saya mulai bapaknya udah keluar kerja. Tadinya kan bapaknya komandan security, sakit. Terus dia nggak kerja-kerja kan, nganggur lama. Jadi mau nggak mau kan kebutuhan sehari-hari sama semuanya saya. Jadi sering kekurangan gitu loh Mbak. Jadi kayak kita buat kedepannya misalkan gaji udah habis. Ini kemana lagi ya cari duit? Jelas-jelas yang kita andelin kan dari dia misalkan. Tapi dianya kan nggak bisa ngasih. Mau nggak mau kita jadi, udahlah minjem aja. Pertama sih awalnya minjem kecil, enak, udah dipulangin. Minjem lagi gede, nambah. Karena kan kita dipercaya, jadi pikirnya nambah lagi, udah dipulangin. Jadi kayak ketagihan gitu loh. Jadi sampai sekarang Mbak? Sampai ya, sekarang masih ada. Oke, tahan dulu ya Mbak ceritanya. Ya. Aku Mbak Yuli nih. Halo Mbak Yuli. Halo Mbak Yuli. Halo. Mbak Yuli. Mbak Yuli belum ada. Sebelum ke Cipit aku mau ke Mbak. Ya. Halo Mbak Yuli. Ya. Iya Kak. Mbak Yuli dengar saya kan? Iya. Iya, Mbak Yuli bisa cerita nggak Mbak Yuli? Pertama kali kapan sih Mbak Yuli berkenalan atau bersentuhan dengan retainer? Nah,
Itu mah udah lama banget ya. Kebenaran itu yang punya itu kan masih teman kerja dulu. Awalnya ya kayak Mbak itu tadi. Awalnya sedikit ketagihan lama-lama gitu. Yang bikin Cuman ketagihan semenjak tuh apa? Yang bikin ketagihan tuh apa, Mbak? masalahnya kan kebutuhan makin gede kan anak sekolah. Ibaratnya kan gitu. Di sini Iya. kan biaya hidup kan besar lah gitu. Jadi kan mau nggak mau kan kita harus menambah lagi tuh utangnya sama itu kan gitu. Sedangkan sama temen kan enak dikasih terus gitu. Kan lama-lama kan terjerat tuh. Nah, semenjak kena si koperasi EBLP ini sedikit demi sedikit membantu gitu loh. Tapi sekarang masih, Mbak Yuli, dengan Masih punya sih dikit lagi gitu. Tapi semenjak ada koperasi EBLP ini sangat-sangat membantu saya untuk menutupi si. Halo, Mbak Yuli? Oke. Mbak Murti? Itu lagi, itu tadi. Ya, Halo. ya, ya. Ini tersendat-sendat nih suara dengan Mbak Yuli. Mbak Murti? Iya, sinyalnya jelek. Iya, nanti Putus-putus. nanti kita sambung lagi ya Mbak Yulia. Nih Mbak Murti ini emang ini kan upah dibilang kan UMR Jakarta itu tinggi gitu ya. Itu Iya. bagaimana tuh Mbak? Apa namanya? Memang upah nggak cukup ya untuk bisa menghidupi seluruh kehidupan, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nggak cukup, Mbak. Iya, berasa nggak cukup. Kecuali kita tuh ada lemburannya, ada lebihnya, baru bisa cukup. Tapi kalau emang suami kita benar-benar ada bisa bantu juga, bisa cukup. Tapi kalau udah sebelah nggak bisa ngasih, kita berasa, Mbak. Apalagi saya anak 2. Satu udah gede, SMK, yang satunya SD. Apalagi kalau SMK itu kan buat dia ongkos apa sehari-hariannya udah beda nggak kayak SD lah gitu. Belum makan kita paginya, tinggalan anak, bayar ngasih yang momong, ngasih orang tua gitu. Ya, ya. Mbak Murti, gimana sih Mbak cara kerjanya rentainer itu, bisa cerita nggak? Seperti apa mereka sampai menjerat gitu? Iya, misalkan gini, kita kan minjem 100.000. Iya. Mereka itu ada yang bunganya 10.000, ada yang 15, ada yang 20.000. Itu per gajian. Per gajian. Ya, kalau kita minjem 100, jadi kalau misalnya 100 ya udah kita mulangin jadi 110.000 gitu. Kalau yang 10. Tapi ada yang lebih mahal lagi, ada yang sampai 20.000. Jadi 120. Seandainya 1 juta berarti kan 1.200.000. Itu dalam 2 minggu, Mbak. Dalam 2 minggu? Iya, 2 minggu. Kalau kadang kan kita nyari uang 1 juta itu kalau kita untuk bayar langsung seandainya per 2 minggu kita gajian kan, misalkan gaji cuma 22 ya. Misalkan dalam setengah bulan kan. Kita misalnya mau ngurangin 1 jutanya, mau nggak mau kan 1.200.000 kan berasa kan, Mbak? Iya. Jadi kadang kita bunganya dulu 200 gitu. Jadi itunya belum gitu. Kalau bayar bunganya dulu artinya bunganya berkembang lagi nggak sih Mbak? Enggak, bunganya aja, tapi itunya tetap segitu. Tapi kalau kita bunganya nggak dibayar setiap gajian, jadi angka kita nambah. Misalkan kita gajian ini nggak bayar. Gajian ini kan kita nggak bayar, aturan kan. Jadi aturan bayar kan 1.200.000. Misalnya kita nggak bayar ya berarti gajian besok jadi utang kita 1.200.000 gitu. Oke, Mbak, waktu pertama kali pinjem itu ada jaminan nggak sih yang diberikan oleh si rentenir atau gampang pinjemin aja gitu? Enggak, susah Mbak. Kalau kita bukan teman sendiri juga, kalau seandainya dipercaya banget sih mereka nggak minta, karena dia tahu kita udah karyawan. Tapi yang aku dengar sih teman-teman aku di luaran sana, kalau sama orang-orang yang di luar sana sih biasanya karena kan kita dia bukan orang PT ya, jadi tuh mereka pasti minta ATM gitu. Minta ATM, oke tahan dulu ya Mbak, soal ATM nanti dulu, menarik nih, minta rentenir minta ATM gitu ya. Aku mau ke Mbak Yuli nih, Mbak Yuli. Iya, gimana nih kamu dengan pertama kali tadi
bagaimana, sama nggak sistemnya rentenir atau berbeda nggak bunganya? Berapa persen Mbak tiap bulan? Sama kayak Mbak Murni. Mbak Murti. Iya, sama. Iya, Mbak Murti. Maaf. Berapa persen sih Mbak bunganya tiap bulan? Atau sekali pinjam? Ya, ada yang 20%. 20%. Mbak Murti, berapa persen Mbak Murti? Di saya sih pernah yang dengar kebanyakan sih ada yang 10%, tapi ada juga yang sampai 20%. Kalau pengalaman Mbak Murti? Saya pernah terjerat yang 20%. 20%. Aku mau kecipit nih. Iya. Nanti ya, ada yang menarik tapi aku mau kecipit Pit. Tadi kan Mbak Yuli bilang salah satu solusi dia untuk itu adalah koperasi gitu ya. Iya. Ini koperasi bagaimana melihat situasi seperti ini, Pit? Banyaknya buruh. Kan ada yang 15%. Ini Mbak Yuli masuk tentang bunga. Oke, halo Mbak Yuli. Ya, Pit, gimana Pit? Kamu sebagai pengurus koperasi nih dengan situasi yang sulit, terus kemudian pasti banyak anggota yang pengen pinjem-pinjem kan daripada simpen-simpen kali. Oh iya. Iya. Emang Vi, memang di semenjak pandemi ini memang ada peningkatan dari anggota. Tapi yang lebih signifikan lagi adalah pengajuan pinjaman dari anggota koperasi, Vi, gitu. Oke, gimana tuh maksudnya? Di peraturan dari koperasi sendiri kan anggota koperasi jika ingin meminjam di koperasi itu adalah peraturannya setelah 3 bulan menjadi anggota dan setelah 3 bulan dia membayar simpanan gitu, dan minimalnya juga 500.000. Nah, tapi memang kebanyakan kan anggota Koperasi Sejahtera EBLP ada yang sudah lama, ada yang 2 tahun, 3 tahun gitu. Pasti mereka masih bisa meminjam itu 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu kan. Itu juga harus ada persyaratannya. Harus isi formulir, harus jelas dia minjemnya apa gitu, dan dia harus seumpamanya di simpanan wajibnya dia ada 2 juta. Dia bisa minjam 4 juta. Tapi semenjak pandemi, Vi, kan memang banyak kendala di Koperasi Sejahtera EBLP gitu. Tentang simpanannya, angsurannya gitu. Karena saking melonjaknya pinjaman dan uang kasnya emang, uang simpanannya itu memang tersendat karena angsuran banyak yang nggak simpanan, apalagi angsuran gitu. Dan kebanyakan mereka juga kan, kalau Mbak Multi bilang tadi bunga ya, setiap bulannya itu di rentenir itu bunganya hampir 20% gitu. Kalau di Koperasi Sejahtera EBLP sendiri dia bukan bunga tapi jasa. Jasanya itu 10% dari simpanan gitu. Jadi kalau seumpamanya nih ada anggota yang minjam 1 juta, jadi jasanya itu 10% bisa dicicil selama 5 bulan. Jadi istilahnya bisa 220 per bulan gitu, dan dia juga flat, jasanya itu flat gitu selama 5 bulan. Gitu, 20 sampai lunas selama 5 bulan. Nah, jadi karena memang banyak kendala di semenjak pandemi di Koperasi Sejahtera EBLP, karena melonjaknya pinjaman, jadi kami dari Koperasi Sejahtera EBLP mengambil kebijakan di SOP bahwa kita ngasihnya itu hanya 50%, Vi. Jadi seumpamanya ada anggota koperasi minjam 5 juta. Karena pemilik Koperasi Sejahtera EBLP atau anggota Koperasi Sejahtera EBLP ini banyak, agar tercakup semuanya yang minjem gitu, Vi. Jadi kebijakannya ya kita ngasihnya itu Koperasi Sejahtera EBLP ngasihnya itu hanya separohnya gitu, untuk kesejahteraan bersama gitu, Vi. Oke, aduh Mbak Yuli hilang lagi. Mbak Murti tadi soal ATM, gimana Mbak? Ini
Kenapa rentainer bisa meminta atau menginikan ATM dari yang meminjam uang itu, Mbak Murti bisa cerita? Ya, aku sih belum ya Mbak. Selama waktu kemarin di KAHO sih kalau sama teman sendiri nggak diminta, cuman ngedenger aja. Kalau di luaran kan pada gitu, mungkin karena mereka tuh takut kita nggak bayar gitu biasanya. Ya, kalau dari pengalaman Mbak Murti sendiri tuh yang paling berat berhubungan dengan rentainer itu gimana cara Mbak Murti mengatasinya? Misalnya nih, kan bunganya tinggi, terus kalau kita nggak sanggup bayar, nanti berbunga lagi gitu ya Mbak. Nah, sehingga kemudian berlipat-lipat. Itu bagaimana Mbak Murti menghadapi rentainer yang terus menagih setiap hari gitu? Ya kadang sih kalau ada yang baik, saya ngomongin baik-baik. Saya ngomong ke dia belum bisa bayar, gini-gini gitu. Tapi ada juga yang sampai aku nggak mau tahu, lu harus bayar. Nah itu saya udah kalang kabut, udah pusing apalah. Gimana nih caranya buat bayar dia gitu. Kan ada yang tetap nggak mau tahu gitu kan. Jadi kadang ya sampai kepikiran, nggak bisa tidur apa. Jadi ya malah jalan satu-satunya kadang ya gimana ya, nanya sama temen aja yang bisa bantu gitu. Berarti bisa ke beberapa bisa hutang ke beberapa rentainer gitu, Mbak? Iya, jadinya karena kita kayak gali lubang tutup lubang gitu, karena kita kan juga ditekan mungkin kan, jadinya jadi kayak ada rasa takut lah, kita ngerasa oh iya nggak enak juga ya, kemarin kan kita minjemnya aja udah baik-baik sama dia ini. Kita udah konsekuensinya udah harus tahu, oh iya nih waktu minjem kan ada emang udah tahu begini gitu loh gitu. Jadi mau nggak mau ya resikonya ya ke situ. Cuman ya jadi kita ya makin kelibetnya itu jadi gitu. Cari lagi buat bayar ke sini, pinjam lagi gitu. Mbak, pinjaman itu digunakan untuk apa Mbak utamanya? Waktu itu ya saya karena buat sehari-hari makan kan karena kurang. Ya. Udah gitu kan suami nggak kerja-kerja kata saya kan. Kebutuhan jalan terus, duit nggak megang sama sekali. Cari pinjaman nggak ada. Mau nggak mau kan jadi butuhnya ya udah lari ke situ gitu. Oke. Mbak Yuli. Ya. Ya, Mbak Yuli ini kan sudah nggak kerja nih Mbak ya? Ya. Sedang tidak bekerja ya? Ya, ya. Nah, kalau nggak bekerja itu kan artinya nggak punya penghasilan ya Mbak Yuli? Iya, benar. Artinya apakah alternatif untuk menambah penghasilan itu salah satunya pinjam di rentainer Mbak Yuli? Ya, gini, sekarang kan kalau udah nggak kerja kan kita yang udah ada aja kita belum bisa bayar. Gimana kalau kita mau minjem lagi kan makin kelilit lagi kan? Oke. Nah, sekarang kan kebutuhan makin gede, anak sekolah mau daftar ulang ini itu kan otomatis butuh biaya gede. Nah, jalan satu-satunya ya saya pontang-panting ke sono kemari lah, nyari kerjaan lah, suruh nyuci gosok lah, apa aja saya kerjain. Gimana caranya biar nggak kelilit ke masalah itu lagi gitu loh. Berarti Mbak Yuli sekarang udah bebas dari rentainer atau masih ada Mbak? Masih ada sedikit lagi, cuman kan sama teman sendiri kan ngertiin gitu loh. Kita kasih penjelasan dia mau tahu gitu, karena emang keadaannya kayak begini gitu. Mungkin kalau keadaannya nggak kayak begini udah dikelarin lah gitu. Oke, Enaknya Mbak di Yuli. situ sama teman. Halo Mbak Yuli. Ya? Di masa pandemi ini Mbak Yuli, ada beda nggak bunganya yang diberikan oleh rentainer? Dipermudahkah atau sama aja atau dipersulit? Sama saja bunganya tetap segitu 20%, ya udah 20% gitu. Mungkin kalau nggak bisa bayar induknya ya kita kasih bunganya 20% itu gitu. Oke, Mbak Yuli. Ya. Kan tadi Mbak Yuli bilang rentainer teman sendiri, Mbak Murti juga bilang kan kalau teman sendiri lebih enak. Berarti yang jadi rentainer ini siapa nih? Teman-teman sendiri di pabrik atau teman dia lama orang luar pabrik atau kenalan, Mbak Yuli? Dulu teman kerja lama, teman Makalot dulu, teman kerja. Udah kenal lama. Iya, teman lama gitu. Kebenaran kalau memang lagi ada butuh kan emang sama dia terus gitu loh. Tapi dia sekarang udah nggak kerja, sama-sama nggak kerja gitu. Oke, ada Mbak Yuli pernah terjerat sampai berapa banyak rentainer, Mbak? Satu itu dua sama temen ya. Oke, ke Mbak Murti. Ya. Mbak Murti ini tadi katanya juga teman gitu ya? Artinya teman satu pabrik atau teman di luar pabrik atau gimana Mbak Murti?
pabrik. Teman di pabrik, teman satu kerja. Iya. Berarti ketemu setiap hari dong, Mbak? Iya. Itu gimana, Mbak? Kalau ketemu setiap hari kan ada hubungan seperti itu berpengaruh dengan kinerja Mbak Murti nggak di tempat kerja? Ya enggak sih. Enggak, mereka juga biasa aja. Jadi kayak nggak ada apa-apa. Cuman ya kadang kalau sama aku sih ya biasa aja ya Mbak. Tapi ada juga korbannya di aku. Sampai dia tuh ketakutan sampai dia mundurin diri keluar kerja gitu loh. Mungkin dia itu udah ketakutannya bagaimana aku juga nggak tahu. Tapi hampir banyak sih mereka jadinya keluar itu ya karena kejerat gitu, kejerat rentenir. Oke. Nah, ini Mbak Yuli kalau di masa pandemi Mbak Yuli. Ya. Ada kok Mbak Yuli sorry Mbak Murti. Maaf Mbak. Mbak Murti di masa pandemi ada bedanya nggak si rentenir ini? Misalnya bunganya. Tetap aja. Bunganya nggak dapat keringanan sama aja. Aku malah didobel gitu. Oh, didobel gimana Mbak maksudnya? Bayarnya nanti kalau kita gajinya udah full lagi dihitung double. Jadi bunga yang kemarin harus bayar, nanti kalau udah aktif lagi ya didobel. Berarti punya utang berapa kali gajian nggak dibayar itu bunganya gitu. Oh oke. Jadi misalnya gimana 1 juta, kalau nggak bayar pas gajian didobel jadi 2 juta gitu Mbak? Enggak, kan 1 juta kan 1.200.000. Karena gajian misalkan kita selama pandemi kan kemarin hampir sebulan ya. Iya, nggak berarti gajian. Kan 2 kali gajian aku. 2 kali gajian itu kan berarti 200 ya udah 400, ya itu aku utang yang 400 itunya. Jadi 1.400.000 gitu. Oh, begitu berat juga ya Mbak Murti ya? Iya. Jadi kalau seandainya pandeminya kemarin masih berlanjut, seandainya di Kaho nggak normal-normal, waduh makin saya nggak bisa kebayar ininya. Makin numpuk terus, karena kita gajinya aja kemarin kan cuman berapa hari kerja doang, ganjil genap masuknya. Jadi gaji nggak full, cuman berapa hari kerja doang. Oke. Nah ini ada pertanyaan yang masuk ini untuk teman-teman khususnya Mbak Murti sama Mbak Yuli. Ini misalnya nih nggak kuat bayar, itu gimana? Adakah rentenir yang mengancam gitu? Pernah menerima ya gimana kalau misalnya Mbak Murti pernah menunggak atau Mbak Yuli pernah menunggak, ada pengalaman nggak? Kalau saya sendiri kan karena sama teman sendiri dia nggak mengancam, terus saya jelasin. Malah kadang sama dia aku minta kalau bisa dirubah jadi cicilan aja ya, kataku gitu. Terus dia mau ngertiin gitu. Jadi dirubah jadi cicilan. Sama, bisa kita kasih pengertian, dia juga mahamin emang kondisinya kayak gini gitu. Tapi kalau masalah ancaman dia nggak pernah mengancam sih. Tapi dia kita kasih tahu ngerti. Terus ada pertanyaan lagi nih, sebentar ya saya buka Facebook. Tadi tuh ada pertanyaan dari mana ya? Ada nggak rentenir berkedok kredit barang? Ada. Itu gimana tuh? Bisa dijelaskan nggak rentenir berkedok kredit barang? Nah, dia itu sistemnya dia ngeluarin barang semacam emas apa kayak gitu, dia nggak mau ngeluarin duit gitu. Ada kayak gitu juga. Gitu. Cuman selain emas ada lagi nggak? Ya kayak elektronik apa kayak gitu biasanya. Mungkin dengan berapa persen gitu kan kita nggak tahu. Paling kan dia angsuran ntar. Angsuran berapa kali bayar gitu, apa 10 kali, apa berapa kali gitu. Oke, tapi Mbak Murti, kalau misalnya berkedok barang, banyak juga nggak sih teman-teman yang tergiur gitu untuk membeli barang? Banyak. Karena mereka sistemnya kalau beli cash itu kan berasa mungkin, jadi mereka itu kredit aja gitu. Kalau Mbak Murti pernah coba pakai barang? Belum pernah, jadi selama ini uang ya? Iya, uang. Kalau Mbak Yuli pernah mencoba barang nggak Mbak Yuli? Belum sih, teman-teman itu pada ngomongnya begitu, tapi dia nggak mau ngeluarin duit, tapi ngeluarin barang gitu. Yang gampang dijual ya dia ngeluarin barangnya ya emas kayak gitu. Oke. Nah ini ada yang tanya nih, ada nggak kalau misalnya kita tidak bayar gitu ya, sudah menunggaknya bukan hanya 1 kali tapi sudah lama gitu, menunggak terus-menerus,
rentainernya bisa akses ke perusahaan sehingga gaji kita dipotong. Ada nggak yang seperti itu? Enggak. Selama ini sih enggak. Jangankan mau ke perusahaan, kita baru mau masuk ke halaman aja kalau memang bukan karyawan, dia di-stop sama security. Enggak diizinin masuk. Nggak pernah dengar juga ada yang gajinya dipotong untuk bayar hutang rentainer gitu? Enggak. Aku juga belum. Belum pernah ya Mbak ya? Belum. Oke, ini ada banyak pertanyaan sebetulnya. Ada tidak gini ya? Dari beberapa teman-teman ada yang pinjam uang rentainer untuk ini cerita. Jadi ada berbagi pengalaman nih dari teman-teman buruh juga bahwa meminjam uang di rentainer untuk mempertahankan status kerja. Jadi dia pinjam ke rentainernya agar kontraknya tidak diputus gitu ya. Ini sharing, berbagi pengalaman juga dari teman yang yang kerja juga di garmen gitu ya. Nah, Cipit. Ya. Halo. Nih Ya. koperasi nih. Koperasi itu hanya uang aja ya, Pit ya? Atau ada barang juga, Pit? Mungkin saat ini sih masih uang, Vi. Cuman kemarin sih dari pihak koperasi mau mengadakan paket sembako murah gitu kan. Cuman karena dari itu pemerintah dan dari FBLP sendiri juga ada memberikan sembako, jadinya kita urungkan tapi nanti gitu. Tapi kemarin dari koperasi juga kita bikin sembako tapi gula, Vi. Kita mengkontribusikan gula murah pada anggota koperasi gitu. Sekarang masih berjalan gitu. Oke. Ya, ini ada beberapa sharing ya dari teman-teman yang nonton di Facebook, saya bacakan ya. Karena ini menarik juga gitu ya. Terkait dengan rentainer ini ada yang bilang kalau dari pengalaman dia, rentainer ada yang bisa sampai motong gaji gitu. Jadi artinya rentainer bisa akses ke perusahaan ya, atau mungkin rentainernya punya kenalan atau orang dalam dari perusahaan sehingga kemudian itu bisa juga menyebabkan gaji dipotong dan langsung diserahkan ke rentainer. Terus yang kedua nih ada juga sih dari teman Rinawati Tampu Bolan bilang jangankan ATM kata dia, KJP, jam sostek, KTP, bahkan surat nikah itu dikasihkan ke rentainer supaya bisa dapat meminjam uang. Cuma dia bilang di sini rentainer nggak bisa disalahkan mau berapa besarnya bunga yang diberikan kepada yang meminjam karena mereka tetap mau gitu. Jadi ada banyak sekali ya rupanya. Jadi setiap rentainer mungkin beda-beda ya Mbak Murti, Mbak Yuli, Mbak Cipit, bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang minjem gitu ya. Kemudian ke Mbak Murti. Mbak Murti nih menghadapi situasi ini sekarang gitu, Mbak Murti. Gimana nih Mbak Murti bertahan gitu ya? Masih punya jeratan, terus kemudian situasi kerja juga seperti ini, kebutuhan terus berjalan gitu. Kira-kira Mbak Murti apa yang aku nggak tahu, tapi bagaimana nih Mbak Murti menghadapi situasi ini di saat sekarang ini, Mbak? Aku berjualan, Mbak. Tadi aja pagi jualan di pasar. Oke, jualan apa Mbak Murti? Apa aja aku jual. Kadang aku juga bukan dari modal aku, temen aja langsung pada baik sama aku kan. Nih ambil barang di aku, kamu jualin. Aja kadang agar, legging, sampai ke sambel. Apa aja. Jualannya di mana Mbak? Jualan langsung atau jualan online? Online. Aku tawarin di online, di Facebook aku, di marketplace, terus status aja di WA. Kadang ke rumah-rumah kan aku keliling, aku nawar-nawarin. Terus tadi pagi aja aku jualan nggak gelar di pasar. Oh gitu. Iya, Sabtu Minggu. Oke, gelar apa Mbak di pasar Mbak? Jualan apa Mbak di pasar? Tadi jualan produk dari Inako. Oke, terus Mbak Murti, itu mulai jualan online, jualan-jualan apa aja dijual itu sejak kapan Mbak? Sudah lama atau baru saja di masa sekarang ini? Di masa pandemi ini mulai berasa. Jadi langsung aku harusnya gue harus bangkit nih gitu, harus bisa lah hitungannya.
Harus cari-cari inian. Untung ada aja sih jalannya temen yang baik gitu. Biarpun aku nggak punya modal, sama mereka boleh diambil barangnya dulu, ngambil belanja. Ntar bawa habis berapa, udah ditawarin gitu. Oke, Mbak Yuli. Mbak Yuli gimana nih Mbak Yuli? Kamu bertahan hidup nih, sudah berapa bulan nggak terima gaji Mbak Yuli? Udah 3 bulanan lah. 3 bulan nggak terima gaji kan? Gimana Mbak Nggak Yuli? terima gaji. Ya, Mbak Yuli gimana bertahan di tengah situasi ini? Kalau minjam retainer lagi kayaknya Iya, berat gitu ya. Terus bagaimana Mbak Yuli? Ya, siapa aja yang butuh tenaga kita ya saya jalan gitu aja. Terus Seperti sekarang apa, kan ya kadang-kadang minta tolong bikin Halo, minta tolong apa? siapa aja saya jalanin. Suruh motong baju apa aja gitu. Kadang-kadang kan itu ibu-ibu pengajian suruh motong baju kayak gitu, ya udah saya kerjain kayak gitu. Kadang diajak ke sono ke sini. Ya. Sono ke sini Ya udah ngapain, sekarang Mbak? lagi di kompasi. Enggak, maunya suruh nganterin gitu loh, nganterin ke pasar, ngajak belanja gitu, ntar bantuin bawa apa gitu. Oke. Kalau sekarang Ntar lagi dikasih ngapain nih, upah Mbak? berapa gitu. Ya, kalau sekarang saya lagi nyoba di konveksi. Lagi kerja di konveksi, sementara baru berapa hari, baru 3 harian lah. Ada yang ngajakin temen nawarin gitu. Berapa bayarnya? Dibayar berapa Mbak kalau kerja di konveksi? Nah, kalau di konveksi hitungannya kan itu hemming tangan sama hemming bawah itu 1.500 satu piece-nya. Ya kalau di konveksi kan sistemnya kan itu banyak-banyak kan. Kalau hasilnya banyak ya duitnya banyak, kalau hasilnya sedikit tergantung kitanya lah. Oke, Mbak Yuli. Kalau kitanya hasilnya banyak, duitnya banyak. Kalau hasilnya sedikit ya sedikit. Pit, Pit, paling banyak anggota koperasi itu siapa, Pit? Mayoritasnya? Mayoritasnya sih pasti buruh KBN Cakung sih, Vi. Ibu rumah tangga juga ada. Terus konveksi juga ada. Oke. Apakah mereka orang tua tunggal, ada apa? Orang tua tunggal atau seperti apa gitu selain buruh gitu? Ada yang orang tua tunggal, ya single parent ada. Kebanyakan memang anggota Koperasi Sejahtera EBLP memang perempuan. Dia single parent ada, dia punya keluarga juga ada. Gitu. Koperasi menerima konsultasi nggak sih kalau misalnya ada teman-teman yang terjerat retainer gitu, koperasi melakukan apa tuh kalau mengetahui ada anggotanya yang juga kayak Mbak Yuli kan juga anggota koperasi, tapi juga masih terjerat atau mungkin ada yang lain. Nah, apa upaya-upaya apa yang pernah dilakukan oleh koperasi, Pit? Kalau upaya sih dari Koperasi Sejahtera EBLP pernah memberikan pendidikan soal apa itu kebutuhan dan keinginan gitu, Vi. Terkadang juga orang bisa terjerat rentenir juga memang karena kebutuhan juga ada. Karena kebutuhan kepepet ada, cuman juga kadang ada juga mungkin juga ada keinginannya, dari keinginan dia terjerat rentenir, pengen beli apa, contohnya beli TV karena nggak perlu harus beli gitu. Dari pihak koperasi sendiri itu kita memberikan pendidikan. Sering sebenarnya Koperasi Sejahtera EBLP sebenarnya sering sih ngasih pendidikan soal keinginan dan kebutuhan gitu. Agar salah satu tujuan dari pendidikan itu kan agar memberdayakan anggota koperasi gitu, Vi. Oke. Jadi terus juga ada juga anggota koperasi juga sih juga kadang juga ada sharing sih, tapi dia tuh bukan sharingnya ke saya, tapi sharingnya ke Mbak Parti tentang jeratan rentenir. Kebanyakan seperti itu. Oke, jadi memang rentenir ini masalah berat, apa masalah ini juga ya, bukan hanya sampingan, tapi menjadi salah satu masalah utama ya bagi teman-teman buruh karena upah memang nggak cukup ya. Di anggota koperasi sendiri juga ada, Vi, yang dia jadi anggota koperasi, dia punya pinjaman ke Koperasi Sejahtera EBLP, dia juga terjerat dengan rentenir. Ada juga, Vi, itu, Vi. Iya.
Kayak Iya, gitu. jadi upah yang 4,2 itu Iya. Tidak cukup untuk menghidupi semua kebutuhan buruh perempuan. Tadi Bu Murti sudah menjelaskan, Mbak Yuli juga sudah menjelaskan gitu ya. Nah, ini masih ada waktu sedikit lagi. Aku ke Mbak Murti sebagai penutup acara gitu, Mbak Murti, apa yang ingin Mbak Murti, harapan-harapan apa yang ingin Mbak Murti sampaikan gitu? Harapannya pengen buru-buru terlepas aja lah dari jeratan kayak gini, mau sampai kapan gitu. Pengennya buru-buru kelar. Kali enak ya kalau setiap gajian tuh uangnya kesimpan gitu. Terus ada hitungannya, ada tabungan lah buat anak-anak, buat entarnya nambahin dia buat sekolah gitu. Tapi kayaknya tuh kemarin aja udah kelar nih, misalkan udah kelar, pasti ke situ lagi gitu. Karena kan tahu-tahu kita nggak ada lagi gaji kita, tahu-tahu nggak mencukupi lagi. Namanya kebutuhan kadang kan nggak selalu bisa tepat, ada aja biaya-biaya dadakan apa. Kadang begitu yang bikin kita jadinya mau nggak mau pinjam lagi, kejerat lagi gitu. Iya, nggak ada habis-habisnya ya Mbak Murti ya. ya. Jadi kita tuh kerja juga kalau diperhitungkan, jadi nggak ada sisa kita buat bisa nyimpen, ada lebihnya lah gitu. Kecuali ya yang kalau emang yang berasa kebetulan dia punya usaha lain yang lebih mapan, mungkin itu masih bisa. Kalau kayak kita kan kayaknya susah gitu. Pengennya sih ya nggak kejerat, jangan sampai, kata saya. Ini aja aku pengen terlepas, tidur juga apa jadi nggak nyaman. Kita tuh kepikiran, bawaan kerja juga jadinya kayak lebih banyak, jadi fokusnya, oh iya nih gue harus bayar gini loh gitu. Kerjanya juga jadi kayak hawanya jadi kayak, kalau udah mau gajian jadi hawanya kayak udah males ngadepin gajian. Karena yang dipikirin gajian cuma numpang lewat doang, hanya untuk bayarin utang-utang gitu. Ya, Mbak Murti ini aku mau tanya sedikit lagi, Mbak, kalau terima gaji, kalau sudah dipotong bayar retainer bisa bawa pulang berapa, Mbak? Aku juga tinggal nyelesain ya. Kadang nggak megang sama sekali kalau lagi kosong, nggak ada lemburan. Oke, Mbak Yuli. Ya, selanjutkan Mbak. Iya udah. Mbak Yuli. Mbak Yuli udah hilang. Cipit nih, apa Pit? Di tengah situasi begini sebagai koperasi gitu, apa yang ingin kamu sampaikan gitu ya kepada teman-teman buruh perempuan gitu? Saya sih menyampaikan bahwa kepada buruh perempuan gitu kan, di masa pandemi ini memang berdampak ke semua kalangan ya, apalagi buruh perempuan gitu. Saya sih memberi agar bisa jeli memisahkan mana kebutuhan dan keinginan. Dan kalau bisa, sebisa-bisanya jangan sampai terjerat oleh rentenir gitu. Mungkin mungkin bisa menjadi anggota koperasi sejahtera EBLP itu salah satu solusi sih sebenarnya. Saya mau memberitahu pada teman-teman, jika teman-teman mungkin sahabat FBI yang berminat menjadi anggota koperasi, boleh kan Via? Boleh. Buat kawan-kawan FB yang pengen menjadi anggota koperasi bisa menghubungi saya selaku pengurus koperasi, bisa mengisi formulir, bawa fotokopi KTP dan membayar uang administratif 10.000 kepada saya gitu. Itu aja sih, Vi. Iya, jadi koperasi FBLP ini berlokasi di KBN Cakung ya, sama seperti Mbak Murti, Cipit, mereka semua hidup di KBN Cakung, sebuah industri garmen ya, di mana banyak buruhnya adalah perempuan, tapi perlindungan dari pemerintah itu jauh sekali dirasakan dan terasa di saat pandemi ini gitu ya. Baiklah teman-teman, tidak terasa sudah 1 jam. Ini sudah setengah 6 gitu ya. Terima kasih Mbak Murti, terima kasih Cipit, terima kasih Yuli, terima kasih teman-teman semuanya yang di Facebook yang sudah antusias memberikan pertanyaan atau ikut berbagi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga di masa-masa depan ini
kita diberikan kesehatan dan kita bisa segera bertemu untuk membicarakan persoalan ini dengan lebih serius ya, bagaimana mengatasi ini semua. Karena jelas bahwa tadi apa Mbak Murti sampaikan, Mbak Yuli, atau mungkin juga banyak buruh, bahwa ketika meminjam uang itu memang karena tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan paling dasar ya, makan, kontrakan, dan sebagainya. Baiklah teman-teman semua, demikian acara Ngobras hari ini. Sampai ketemu lagi di acara Ngobras Sabtu depan dengan tentu dengan tema-tema yang menarik. Kalau ada yang ingin mengusulkan tema, boleh bisa berkirim email melalui Facebook Perempuan Mahardika, mengirim pesan, sehingga nanti bisa kami pertimbangkan untuk tema selanjutnya. Oke, demikian. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa lagi. Mbak Murti, terima kasih. Terima kasih. Mbak Yuli sudah hilang ya, tapi Mbak Yuli terima kasih. Dadah. Dadah, makasih Mbak Pipit. Ya, sama-sama. Mbak Murti tetap semangat ya. Ya. Iya, Cipit juga semangat mengelola koperasi FBLP. Iya, Vi. Ya, sampai ketemu lagi.